Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali dalam rangka pengajian rutinan malam Kamis. Semoga pengajian ini mendapat ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Malam ini saya akan terangkan tentang sabar, karena ini diminta oleh teman-teman juga tamu yang kemarin ke rumah untuk menerangkan sabar itu apa dan bagaimana. Di dalam Al-Quran menjelaskan innallaha ma'as sabirin. Innallaha sak temene Gusti Allah. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah ma'as sabirin iku beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar yang bagaimana Allah itu beserta. Maka di dalam kitab Adqiya ila Thoriqil Auliya, kitabnya perjalanan menuju kewalian, itu amalan seorang wali itu ada yang namanya sabar. Karena sabar ini merupakan amalan yang mamdudah, merupakan amalan yang sangat terpuji. Manusia di dalam mengarungi hidup ini wajib dan fardu ain harus punya rasa sabar. Karena kalau enggak punya rasa sabar, maka manusia ini akan selalu amarah, selalu tidak mengikuti takdir dan iradat Allah. Maka kita hidup di dalam dunia ini fardhu ain harus mempunyai rasa sabar. Sabar ini banyak artinya, banyak tempatnya. Ada sabar as-sabru minal bala'i. Sabar di dalam mendapat bala atau mendapat cobaan. Manusia ini hidup pasti ada bala dan cobaan. Kalau kita merasa tidak bersyukur pemberian Allah seperti sakit, seperti mati, itu namanya bala. Kalau kita bersyukur pemberian Allah baik sakit, kehilangan kekayaan atau yang lain-lain, kalau kita bersyukur itu namanya cobaan. Ini bedanya. Lah sabar mengarungi cobaan dan bala. Ini ada. Jadi sabar ini di dalam mendapat bala dan cobaan. Sabar. Ada sabar itu di dalam taqwa wal ibadah. As-sabru minat taqwa wal ibadah. Ini tingkatan yang khos. Sabar menghadapi di dalam ketakwaan dan ibadah. Seperti sampean
melakukan ibadah, baik ibadah sholat, walaupun zakat, walaupun dan lain-lain. Ini sabar, selalu dikerjakan, walaupunlah keadaan sakit, keadaan gak enak badan, itu selalu dikerjakan. Itu termasuk as-sabru minal ibadah wa taqwa. Takwa apa? Sabar di dalam mendapatkan kalau takwa ini definisinya mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Ini sabar. Ini kalau definisi di dalam Al-Quran itu orang takwa ini alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang takwa. Jadi sabar di dalam menghadapi ketakwaan dan ibadah. Ini. Terus ada tingkatan yang paling mulia sabar ini adalah as-sabru min iradatillah. Ini yang namanya ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar di dalam menghadapi iradat Allah. Sabar menghadapi kehendak Allah. Ini termasuk orang khawasul khawas. Sehingga apa? Kalau sabar di dalam menghadapi iradat Allah, maka orang ini termasuk di makom fana dan makom bako. Maka di dalam Al-Quran ini innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar di situ. Orang yang sabar menghadapi iradat Allah, kehendak Allah. Sampian bekerja ya kehendak Allah. Sabar. Sampian tidur ya kehendak Allah. Ini termasuk makom fana dan bako. Selalu kehadiran Allah. Tidak ada keegoan. Karena sudah sabar di dalam kehendak Allah. Ini yang dimaksud dengan innallaha ma'as-sabirin. Karena di dalam Al-Quran ini yang namanya ma'ah itu hanya ada dua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa tining yang hidup utawi yang hidup ma'akum sertani sira kabeh aina ma kuntum di mana kamu berada. Beserta, sampean ini berserta yang hidup. Lalu innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ini kalau sampean ingin selalu beserta Allah, jadilah orang yang sabar. Yang sabar yang bagaimana? Yang sabar menghadapi iradat Allah, kehendak Allah. Ini kan banyak macamnya orang yang sabar ini. Kadang diam, ada sesuatu ya diam, ada disakiti orang diam, itu ada Pak orang sabar. Tapi itu bukan orang sabar. Katanya orang Madura, orang yang wuwu, gendeng. Nah, jadi kalau disakiti orang ya sabar, dicemuk ke orang ya sabar. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau orang supranatural disakiti orang ya dibalas. Tapi kalau orang spirit tidak Pak. Hanya
itulah kehendak Allah. Tapi balasannya itu langsung dari Allah, Pak. Ngalak dalam. Balasan itu minta sama Allah langsung. Kalau orang spirit. Tapi kalau orang supranatural itu langsung dibalas. Seperti sampian, mohon maaf, dianiaya orang dengan disihir orang. Kadang mohon maaf di dunia ini ada yang namanya ilmu sihir, Pak. Maka kita harus hati-hati sebenarnya. Disihir orang, apakah kita tidak melawan? Kalau supranatural, ya dilawan. Dilawan dengan jurus, dilawan dengan apa, ya terserah. Yang punya supranatural dengan kanuragan. Ada yang dilawan dengan apa? Rantingnya delima putih. Ada ilmunya itu. Kalau delima putih ini rancaknya, Pak, rancak. Artinya delima putih itu kan ada anunya, Pak. Rancak, ranting. Itu dibacakan ya Jabbar ya Qahar ya Badis Syadid, ya Jabbar ya Qahar ya Badis Syadid. Itu, Pak. Terus ada lagi yang disebut itu namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu disebut Sam'un Yahuda itu ada. Itu lalu dipukulkan ke tanah, Pak. Kalau mau mukul jarak jauh itu dengan itu. Ada ilmunya, Pak Haris itu. Itu ada di Jawahirul Ma'ani kitabnya. Itu kalau disakiti orang dengan cara sihir, kalau supranatural, Pak, ya dibalas. Nah, dengan kanuragan, apa dengan sihir? Nah, kalau ahli sihir juga dibalas dengan sihir. Nah itu, Pak, banyak macamnya. Ada memakai kulhugni, ada memakai kulhu komarogni, banyak macamnya, Pak. Ya, ada dengan kul a'udzu birabbin nas. Ada. Itu, Pak. Jadi kalau di spirit tidak, Pak. Kalau orang spirit yang selalu sabar di dalam kehendak Allah, maka minta sama Allah. Ya Allah yang membalas. Lebih dahsyat itu. Lebih dahsyat dengan supranatural. Itu. Jadi di dalam melihat kesabaran ini, kita lihat diri kita ini. 1 hari 24 jam ini sampian sabarnya itu bagaimana? Kebanyakan orang sabar, kebanyakan ini sabar itu bagus, sabar di dalam menghadapi musibah. Dengan menghadapi sakit, sabar, menghadapi apa biasanya sampean itu banyak uangnya habis, sabar. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ada yang sabar itu di dalam ibadah atau takwa. Lah ini tingkatan khos. Sabar di dalam ibadah ini, Pak, sabar menghadapi nafsu. Nafsu yang 3 ini, nafsu amarah, lawamah, mulhimah. Nafsu angkara murka ini amarah, Pak, mulhimah, lawamah. Ini sabar menghadapi nafsu itu. Bermacam-macam, Pak.
manusia ini. Tapi jarang orang yang sabar menghadapi iradat Allah. Kalau orang tidak belajar spirit, kalau orang tidak belajar ilmu hakikat. Itu. Kebanyakan orang itu umumnya biasanya mempunyai ilmu supranatural, ilmu kadijayaan, ilmu kesaktian. Kalau disakiti orang, ya langsung membalas. Atau dipukul orang, kalau orang supranatural ya dibalas. Iya. Iya, kalau dipukul orang, Mas Haris, sampean mempunyai ilmu supranatural, kesaktian, kadijayaan. Dipukul orang tidak bisa diam. Iya, timbul sendiri. Karena berbicara hodam, nanti hodamnya itu bagaimana? Timbul sendiri membalas. Gitu. Jadi keterangan ini memang harus diterangkan, Pak. Artinya manfaat ini, mengetahui ilmu kesabaran ini. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah dilempar sampai giginya ini ngaltok, Pak. Tapi bagaimana Kanjeng Nabi? Tidak membalas, tapi mendoakan. Mendoakan. Waktu sholat, kalonge, Pak, dikalungi perut unta. Tapi tidak membalas, tapi mendoakan. Itu sekelas Kanjeng Nabi. Kelasnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak amarah. Tapi bagaimana dengan kita? Lo pegel. Men kamajuri SLT orang ya membalas nyantap. Berkelas-kelas manusia ini, berkelas-kelas. Ya Pak Haris, ini orang sabar ini. Kalau disakiti orang, ya diam aja katanya Pak Haris. Jadi, ya, dari Pak. Ada orang penyakit ini dari telgatal sampai ikut kesehatan apa namanya sekolah Napa dari barang alos, napa dari sungknese dari kebasa. Kalau penyakit itu Pak, memang semuanya dari yang kuasa. Semua itu dari Allah, Pak. Tapi ada ciptaan, ada penyakit biasa. Jelma moro, jelma mati. Setan moro, setan mati. Itu Pak, ilmu jelma. Jadi jelmaan, seumpama sampian, mohon maaf, semoga tidak Pak, mempunyai ilmu sihir. Ilmu sihir ini mendatangkan penyakit. Ada Pak. Itu. Dulu waktu saya muda Pak, itu ada seseorang bisa seperti itu. Dulu bebeknya Pak, bebeknya itu dipukul sama teman. Bebeknya dipukul sama teman. Lah ini besoknya ini langsung seperti butun itu Pak, seperti bisul. Itu bisa menciptakan penyakit. Ada ilmu itu. Itu Pak. Jadi mohon maaf kalau Bapak ini tadi bertanya tentang penyakit gatal-gatal. Lah ini dari segi apa?
Apa segi makanan, apa kotor, apa memang mohon maaf, tidak suudon Pak. Jelma moro jelma mati. Ada. Sampai orang ini penyakit sampai dibawa mati, ada orang yang menciptakan ilmu itu. Ada Pak. Ada. Jadi manusia ini kalau memang melihat, seumpama melihat saya ini kok sekarang sehat, kok sakit semua ya, langsung ada apa ini? Nah ini. Terus kadang kan ada ini termasuk seperti angin merah, angin duduk. Ada Pak. Kalau angin merah ini Pak, di alam ini memang ada angin itu warnanya merah. Kalau orang bisa melihat Pak Haris. Kalau ingin melihat itu, sampean dalam pukul 12 malam Pak duduk baca tasbih. Melihat Pak. Angin merah ini. Ini kalau nyerang orang, ini bisa pingsan. Ada. Kelok ngetela. Termasuk setan kayaknya. Bukan setan, bukan. Angin. Angin. Kalau angin biasa kan ini Pak, putih Pak. Angin ini warnanya putih. Tapi ada angin merah, angin penyakit. Ada namanya angin duduk. Angin duduk ini seperti kemantin Pak. Sakit perut. Masuk angin. Nah ini. Nah, menghadapi itu orang ini wajib fardu ain sabar. Kalau nggak sabar ya muring-muring. Marah-marah Pak. Ini saya sakit kepala ini, kok nggak ada sembuh-sembuhnya, ini bagaimana ini? Sampai dipukul-pukul. Ya jen sake. Iya. Jadi menghadapi kesabaran ini memang fardu ain dari apa? Fardu ain untuk kita ini. Untuk menghadapi di dalam mengarungi hidup ini sampai mati. Ini memang harus sabar. Ini amalan min auliyaillah. Amalan apa? Wali-wali Allah. Sabar ini. Apalagi sampean sabar di dalam menghadapi iradat Allah. Ini panjang Pak, kalau dibahas ini panjang. Iradat Allah ini apa, kehendak Allah ini sampean, saya tadi bekerja tidak dapat seumpama sedikit, wah iradat Allah. Sabar. Malah bersyukur Pak. Ingat. Itu Pak Haris. Walaupun Pak Haris galonnya sehari seumpama, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, hanya dapat sedikit. Besar. Ini kalau melihat ke iradat Allah, ya harus sabar. Gitu. Maka manusia ini dalam menghadapi kesabaran ini sangat sulit. Sulit Pak, apalagi katanya kedokteran ini darah tinggi. Kalau darah tinggi ini nggak ada rasa sabar ini kalau sudah darah tinggi.
sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Gitu Pak. Maka penyakit dari darah tinggi sebenarnya itu ada di sabar. Obatnya. Obatnya darah tinggi ini sebenarnya ada di sabar, Pak Aris. Kalau orang seumpama bapak ya mempunyai darah tinggi, marah-marah, rengkarengan seumpama, ngamukan. Kalau ditahan dengan kesabaran, insya Allah hilang. Sesake kegunaan sab. Iya, Pak. Tentang melon. Itu. Saya sake. Ini keterangan ini sangat banyak manfaatnya. Kalau kita ini merasa hidup di dalam dunia ini, wah, kebaya apa? Engkau yang orang seumpama katanya Pak Juri. Engkau yang orang mbok. Itu. Jurusan Dharma. Gitu, Pak. Maka orang-orang supranatural kalau hodamnya itu banyak, Pak. Kalau hodamnya itu ganas, engkau neng ya Mak Haris ngerem ilmu, leka anak ria lah. Beliaki. Ya beliaki. Nah, antara kuat dan tidak ini nanti. Kuat mana antara yang mengirim atau yang dikirim? Ya sihir seperti itu, Pak. Sihir seperti itu. Sihir ini banyak macamnya. Kalau teluh, Pak, kalau ilmu sihir teluh, ini apa namanya? Dikirim. Kadang ada memakai pusaka. Oh, ada banyak macamnya. Kalau sihir apa namanya ini langsung diremes itu Pak, ada Pak ada namanya sihir apa namanya itu? Seperti membuat anak-anakan itu Pak, boneka ditusuk. Itu. Ada banyak macamnya. Itu ilmu. Percaya atau tidak terserah sampean, tapi ada. Itu ilmu. Sebagian dukun-dukun ini kadang dene kalau bukan perdukunan Pak, tapi ada orang-orang ya mohon maaf, orang-orang biasa kalau belajar ilmu sihir pasti digunakan Pak. Apakah kita harus sabar menghadapi itu? Apakah harus sabar, Pak Haris? Saya dulu Pak pernah Pak minta ijazah sama almarhum Yai. Ada di kampung saya ini Pak Yai kata saya itu. Seseorang yang punya sihir sangat dahsyat. Apakah harus diam? Apakah harus sabar hanya melihat? Dulu saya pernah minta ijazah itu. Lalu Yai menjawab pada saya, kalau kamu ingin membunuh orang tukang sihir, ini seperti kamu itu seperti orang penyihir itu. Iya, Pak. Bagaimana Yai caranya? Cara untuk memberantas. Seumpama sampean ada di sini ini tukang sihir. Atau di rumahnya Bapak tukang sihir. Caranya memberantas itu. Apakah dengan sihir juga? Tidak boleh, Pak. Kalau membunuh tukang sihir, seperti kamu itu seperti orang itu.
Terus saya dikasih ijazah sama Yai membaca Yasin di dalam satu malam itu 41 kali. Kalau ingin memberantas sihir. Itu ijazah saya. Iya, enggak apa-apa. Bisa muncul. Bisa. Pokoknya dalam satu malam ini 41 kali. Kalau mohon maaf Pak, mohon maaf ini. Kalau ada tukang sihir seumpama Pak, di daerah Bapak merajalela, itu dihususkan, jangan dihususkan ke orang itu, dihususkan orang yang tukang sihir, khususan ke orang yang tukang sihir itu jangan disebut namanya Pak, nggak boleh. Bukan, jangan. Kalau khususan ke namanya itu berarti sampean membunuh. Nanti terbunuh nanti orang itu. Sudah dikhususkan ke orang tukang sihir. Tukang sihir. Kalau mohon maaf kalau di daerah Bapak ini ada 7, ya 7 yang kena. Soalnya tak nyebut tong setan. Tidak menyebut namanya. Gak boleh. Ya. Minta sama Allah, ya Allah semoga ajunan yang membalas. Ya pembalasan Allah terserah nanti. Apakah orang itu sakit, apakah orang itu nanti kena ajalnya, terserah. Itu kita tidak membunuh. Itu ijazah Yai. Iya, pasrahkan kepada Allah dengan membaca surat Yasin satu malam 41 kali. Iya Pak, dibantu enggak Pak? Seperti dulu itu Pak di sini. Harus malam ya? Iya malam. Dari maghrib enggak apa-apa ya? Iya pokoknya malam. Malam ini kan mulai maghrib sampai fajar. Itu Pak Haris. Jadi sabar ini sangat penting Pak. Bukan wow Pak Haris. Pakai sepora. Pakai anak orang pakai kendek rapekah. Sakit tibi. Mati. Itu perlunya belajar ilmu kadijayaan, kanuragan, itu di situ Pak. Untuk pertahanan, untuk membela diri. Kalau seseorang ini buat apa kanuragan, buat apa? Terserah. Kalau dipukul orang di tengah jalan nanti ya sakit. Tapi kalau orang punya kanuragan Pak, mohon maaf dipukul nggak kena Pak. Nggak kena. Kalau orang mempunyai ilmu itu. Mohon maaf, pedang goreng sampean seumpama dari belakang nggak kena Pak. Malah labu Pak. Labu tibi. Jatuh. Tuh kalau ilmu dulu saya masuk ke Nurul Hikmah Pak. Kalau Nurul Hikmah dari belakang nyerangnya lebih dahsyat daripada dari depan. Kalau dari belakang, mohon maaf sampean memegang ini seumpama ya. Itu nanti musuhnya memegang ini juga. Atau memegang ini. Itu kalau ilmu Nurul Hikmah. Ilmunya Raden Abu Bakar Yasin. Banten. Itu harus belajar. Harus belajar. Artinya mohon maaf. Manusia ini jangan diam 1000 bahasa. Harus belajar, Pak. Pas ketuan minat trauma lihat kan tak boleh lagi. Ya, memang itu dilarang, Pak.
balas dendam itu sebenarnya dilarang. Nah, kalau ingin tidak membalas dendam, sampean ya harus belajar kanuragan. Kalau dipukul orang, sampean tidak ingin balas dendam, ya ilmu kanuragan, karena seumpama sampean dipukul orang, ya nggak kena. Ya nggak bisa membalas, soalnya nggak kena. Kan ya? Ulah gelondor tibi. Gitu. Dulu memang ini saya cerita ini dulu. Saya bersepeda, Pak, lalu dihantam. Mohon maaf, dihantam. Ya memang sengaja, Pak, dihantam. Ya gelondor tibi, Pak. Itu kalau ilmu kanuragan. Ya belajar, Pak Haris. Jangan, mohon maaf, jangan belajar di ilmu jin aja, Pak Haris. Nanti mohon maaf ya, nanti seperti Pak Haris ini melihat jin. Nah, jin ini kan ada yang menipu, Pak Haris. Iya, banyak yang nipu. Apa untungnya? Kalau belajar ilmu kanuragan, ya sepora, Pak, sepora. Bertengkar dengan jin bisa. Bukan, Pak. Lain. Ilmu kanuragan ini, ilmu kesaktian ini berbicara khodam, Pak. Punya khodam ini, punya khodam itu. Terus ilmu kesaktian dari dalam tubuh ini. Ya, seperti sampean menghirup udara. Yoga. Ya. Ilmu. Itu apa gunanya? Banyak gunanya ilmu pernafasan ini. Ada bisa kesaktian. Kalau kita bisa mengalirkan hawa murni, itu bisa kesaktian, Pak Haris. Seperti Pak Haris biasa menghirup udara dengan pernafasan. Nanti melihat orang sakit seumpama. Sakit apa? Langsung dipegang, hirup pernafasan, lalu dialirkan ke sini, Pak Haris. Sembuh, Pak Haris. Pak Haris ini mohon maaf, kan tukang pijat itu harus punya ilmu itu. Harus punya ilmu itu, Haris. Jadi pernapasan dulu dihirup, taruh di dalam, keluarkan, lalu dialirkan ke tangan ini, Haris. Itu banyak manfaatnya ilmu pernapasan ini. Ini cara menghadapi hidup dengan kesabaran. Kesabaran dalam ibadah. Ya seperti tadi itu, Pak Haris, ibadah. Mengobati orang. Terus menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik. Itu. Monggo kalau ingin bertanya, Pak Haris. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Enggak, untuk menimbulkan perasaan sabar dalam diri kita ya. Apakah itu timbul dengan sendirinya, apakah itu dengan usaha sendiri supaya kita sabar? Ini pertanyaan Mas Haris. Untuk menimbulkan rasa sabar, apakah timbul dengan sendirinya, apakah memang dengan usaha?
Ini rasa sabar ini, rasa ini kan setiap insan, setiap manusia ini mempunyai rasa, Pak. Mempunyai rasa, semua insan ini. Karena ada yang hidup. Lah untuk rasa sabar ini bagaimana? Apakah dengan usaha? Apakah dengan diam timbul sendiri? Nah ini. Kalau ilmu hakikat, Pak, ilmu hakikat sebenarnya timbul sendiri. Karena di dalam rasa ini ada hidup. Nah, di dalam hidup ini timbul kudrat iradat Allah. Tapi kalau di dalam syariat, maka kita ini harus bedakan, Pak Haris. Sampean ini di dalam hakikat apa di dalam syariat? Kalau di dalam syariat ya harus usaha. Ya seperti tadi itu, Pak, orang-orang pegelen sama orang marah-marah. Kalau tidak berusaha, diamkan sedikit, usaha, Pak. Tidak bisa, Pak Haris. Nah itu. Jadi jawaban tadi ini ya antara hakikat dan syariatnya itu. Kalau berbicara di hakikat itu semua dari kudrat dan iradat Allah. Iya, semua itu. Apa kehendak Allah? Apa kata Allah? Apa Pak Haris ini jadi orang sabar? Ya kehendak Allah. Apa tidak sabar? Tapi di dalam syariat. Kalau kita tidak belajar, Pak Haris, kalau kita tidak berusaha, ya tidak bisa. Karena manusia. Itu, Pak. Jadi mohon maaf, seperti Bapak seumpama bekerja, lodik oleh ala kode tasik, otaba ala kode ataneh seumpama. Meriang kok di palodik oleh rajike. Tapi rasa sabar ini pasti ada, Pak. Rasa sabar itu ada. Nah, kalau kita tidak belajar usaha, rasa sabar ini ya tidak bisa, Pak Haris. Gitu, Pak. Jadi rasa sabar ini sebenarnya setiap insan itu ada. Bapak punya rasa sabar, Pak Haris punya, saya juga punya. Tapi yang jadi pertanyaan ini, Pak Haris, rasa sabarnya itu dipakai apa tidak? Bisa mengendalikan apa tidak? Gitu. Kan banyak, Pak Haris, orang yang mempunyai uang banyak, kaya, Pak, langsung dengan Allah diberi cobaan, habis. Bisa sabar apa tidak? Ini. Nah ini istilah sabar ada batasnya, ini di supranatural. Sabar ada batasnya, sumpama. Sabar gandim mah. Sabar ada batasnya. Kalau Pak sabar berbatas aku Pak seumpama. main lagi sabora. Oh, cato ay bongan apa sumpah begini begitu ya, Pak, diam. Sabar berbatas. Kan ada seperti itu. Kalau sabar itu sebenarnya ada di tingkatan supranatural. Sabar ada batasnya ini. Dengan ilmu kanuragan dengan ilmu kesaktian. Oh Bapak ini ngocat,
tok legele, apa sumpah, aso peso ke jesel til. Atau diremes Pak. Kan ada Pak ilmu itu. Orang itu supaya tidak bicara diremes Pak. Mulutnya ini diremes. Lu kan ada ini, ada Pak Haris, banyak ini buktinya. Orang yang suka membicarakan orang lain, yang suka aso-peso, misu-misu Pak. Dengan ilmu itu, mohon maaf ini. Apa mulutnya ini bisa perot Pak. Bisa melenceng Pak. Ada itu ilmu itu. Ada. Itu Pak. Ya, katanya Mas Ami sabar ada batasnya itu di situ. Jadi tingkatan sabar ini sebenarnya dari orangnya. Sabarnya itu gimana? Kalau sabar sudah tingkatan hakikat Pak, tingkatan fana dan bako, ini di iradat Allah. Iya, di iradat Allah, karena Bapak ini ngomel-ngomel seumpama. Ya sudahlah, iradat Allah. Udah. Pendet lambu. Udah. Tapi orang ini kan jarang seperti itu Pak. Ada Pak. Melarat Pak. Melarat. Apalagi orang yang punya kesaktian Pak. Wah ini harus diselte ini. Monggo yang tanya lagi. Are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita ini punya perkara dengan orang lain, kita sudah mencoba untuk bersabar dan menggunakan spiritualnya. Nah, di balik itu ada jiwa yang nggak sabar, sehingga raganya kita sabar, kemudian jiwanya yang berangkat untuk menyabarinya. Itu bagaimana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mas Ami tentang kesabaran. Kalau kita ini menghadapi orang atau bermusuhan, kita ini sabar, tapi jiwa lain yang nggak sabar. Ah ini di supranatural ini. Karena supranatural ini jiwa kita ini sabar Pak. Saya ini sabar menghadapi, tapi jiwa lain yang khodamnya atau mohon maaf atau embahnya, jiwa lain. Pendamping. Kan pendamping itu bermacam-macam. Ada pendamping khodam, ada pendamping jiwanya mbah, jiwanya kakek apa, ada. Bagaimana? Ini kan kalau di supranatural ini, makanya kalau orang-orang yang mempunyai khodam ini kadang mohon maaf nggak bisa sabar, nggak bisa sabar. Karena yang lain ini, ada bisikan. Gitu. Kalau orang mempunyai khodam Pak, nggak bisa Pak. Saya Pak Haris disakiti saya Pak. Pak Haris sabar. Tapi khodam yang lain nih, kamu jangan sabar, harus dibalas. Nah ini Pak.
Makanya orang supranatural Pak, yang mempunyai kesaktian, yang mempunyai kanuragan atau yang mempunyai khodam hidam itu kadang tidak bisa sabar. Iya, kalau disakiti orang harus membalas. Gitu. Jadi pertanyaan Mas Ami ini, saya ini sabar, tapi ada yang nggak sabar. Bagaimana itu? Lah iya. Ya tergantung jiwa aslinya Pak. Mohon maaf Mas Ami, jiwa aslinya Mas Ami sabar. Tapi yang lain tidak sabar, mau menghantam, mau membalas. Tapi kalau jiwanya Mas Ami ini sudah jiwa yang tenang, sudah jiwa yang suci, ya tidak bisa. Ya sudahlah, kamu itu sudahlah, seumpama. Sudah, kasihan. Itu Pak. Tak burung itu semua buah. Jiwanya berangkat sendiri untuk membalas itu. Jiwanya berangkat sendiri. Ya tergantung jiwanya Mas Ami. Bukan urusan lagi kan? Bukan. Sudah jiwanya itu. Kalau mohon maaf Mas Ami ini disakiti orang, jiwa Mas Ami sabar, sudah sabar. Tapi jiwanya yang lain, seumpama mempunyai khodam Mas Ami, seumpama mempunyai pendamping mbah, jiwanya mbah ini berangkat sendiri, ya terserah. Kalau berangkat sendiri. Tapi kalau bisa menguasai itu. Kalau orang mempunyai khodam itu kan kebanyakan Pak, yang namanya khodam itu menurut kemajikannya. Pak Haris mempunyai khodam jin besar seumpama, atau mempunyai khodam macan seumpama. Nah jiwanya macan ini kalau Pak Haris menguasai, kan apa katanya Mas Haris? Sudahlah kamu jangan berangkat. Sudah enggak berangkat. Gitu Mas Ami. Jadi kalau jiwa yang lain ini sudah berangkat sendiri, ya Apa boleh buat? masalahnya di situ Pak. Ya jiwa yang lain ini yang enggak sabar. Ya kalau bisa ya memberitahu. Ah. Gitu. Jadi kita ini kalau sudah berbicara di dalam hakikat Pak, seumpama sampean disakiti orang, mau disakiti orang. Kalau berbicara dengan sabar yang iradat Allah, itu rasa sabar ini sudah fokus ke sabar. Di dalam diri ini rasa sabar ini sudahlah. Itu iradat Allah. Kehendak Allah. Gitu kalau berbicara masalah sabar di dalam iradat Allah. Tapi sabar di dalam ibadah dan takwa ini nanti di dalam nafsu. Bisa tidak sampean ini menahan nafsu yang tiga ini? Nafsu ammarah, lawamah, mulhimah. Itu. Artinya ilmu sabar ini rasa sabar
Pokoknya kita ini harus mempunyai rasa di dalam ini yang namanya kesabaran. Kan banyak Pak sekarang ini istri yang tidak jadi sabar. Banyak. Kalau istri ini ngamuk-ngamuk Pak. Nggak ada uang. Ini ngamuk. Ini yang nggak bisa menahan sabar Pak. Kebanyakan itu Haris. Kebanyakan orang ini mohon maaf. Rasa sabar ini kalah dengan istri itu. Kebanyakan. Bukan semua Pak. Kebanyakan. Ngomel kok. Kadang lelok sabar Pak. Kebanyakan ini timbul dari istri dan anak biasanya. Kalau orang lain ini masih jauh. Yang dekat ini dari istri dan anak. Maka di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar yang bagaimana itu? Ya tadi itu Maris. Dalam iradat Allah. Itu. Monggo kalau tanya lagi Pak Haris. Nanti kita tutup. Karena saya tidak bisa malam ini soalnya kurang sehat. Kalau sudah nanti saya doa. Sudah Pak Haris. Jadi ilmu sabar ini, rasa sabar ini wajib fardhu ain sampean bisa. Harus ada rasa sabar ini. Baik dalam menjalani ibadah, menjalani ketakwaan, juga sabar menjalani musibah. Gitu. Hah? Ya banyak macamnya. Nanti kalau sudah kita akhiri berdoa. Ya Pak Haris. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.